A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan kerjasama dan bagi hasil usaha terkait dengan memelihara kehidupan ya di muka bumi. Jadi ini kajiannya bukan fikih gitu, tapi kira-kira lebih ke aspek syariah lah yang ada di Al-Quran ya. Jadi harus dibedakan antara syariah dan fikih gitu. Ya, kalau syariah itu sumbernya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi gitu ya. Kalau fikih itu sudah hasil ijtihad para ulama ya. Ada yang ijma, ada yang kemudian sepakat untuk tentu membantu kita memahami apa-apa yang termuat di Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau fikih itu biasanya menyesuaikan dengan zaman, dengan kebutuhan umat, beda-beda umatnya, beda-beda keketatan aturannya lah begitu ya. Tapi secara prinsip syariah semuanya sama, tidak ada yang menyalahi gitu. Tapi ya namanya orang kan berbeda kan. Jadi misalkan sebagai contoh, setiap manusia itu kita ingin menyeru ke agama Allah ya, kepada kebenaran. Tapi cara menyerunya nggak sama, disesuaikan dengan kondisi umat, kaum masing-masing. Ya ada orang yang harus dengan lemah lembut, ada orang yang harus dengan agak tegas gitu kan ya. Ada orang yang ketika disampaikan sesuatu dia akan taklid mengikuti aja gitu ya. Ada orang yang setiap kali diberikan arahan, dia akan merenung dan berpikir dulu, dan kemudian dia memilih mana yang terbaik bagi dia, misalkan. Jadi umat tuh beda-beda, dan nggak boleh dibandingkan antara mazhab fikih ada yang lebih baik dari satu dan lain, gitu. Nah, itu ada konteksnya. Semuanya demi kemaslahatan umat, gitu. Nah, jadi kita akan coba lihat dari aspek syariahnya dulu, terkait dengan apa-apa yang ada di Al-Quran, spiritnya. Nanti kalau dalam pertanyaan ada hal-hal yang terkait dengan hukum atau praktek, ya silakan, sesuai dengan kemampuan nanti. Baik, kita akan masuk ya ke slide pertama. Seperti biasa kita akan lihat dulu tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Baik, yang pertama, ini ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti. Ya, kemudian beliau bersabda, gitu, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba ya, pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskannya, kemudian tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, ya, dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, gitu. Kemudian tentang tubuhnya, untuk apa dia menggunakan ya tenaganya. Nah, jadi yang saya highlight ini terkait dengan harta, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan gitu kan ya. Jadi intinya semua hal yang Allah berikan, semua pemberian itu amanah dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau orang diberi kelebihan, justru lebih harus hati-hati gitu ya. Kalau diberi harta yang berlebih, dia harus berpikir, ini saya dikasih harta melebihi keperluan saya, apa maksudnya Allah gitu. Kalau dia salah, nanti dikurangi jatahnya gitu. Jadi anggarannya dikurangi karena sudah diberikan cukup dan melebihi kebutuhan. Nah, sisanya salah menggunakan gitu. Nah, akhirnya ya Allah kurangi nanti takarannya. Gitu.
Tapi kalau seandainya sudah dipenuhi kebutuhannya, ada sisa, kemudian dia membelanjakan sesuai dengan keridhaan Allah, ya tentu zakat sudah dibayar di awal, kemudian ada infak ya, sedekah. Artinya apa? Kelebihan harta yang Allah berikan kepada dia dipakai untuk beramal soleh, bersedekah gitu. Demikian juga diberikan tenaga yang berlebih, kalau tenaganya itu sudah selesai digunakan untuk bekerja, nah sisanya itu untuk menolong orang lain gitu. Ilmu juga sama. Jadi prinsipnya semua hal yang Allah berikan berlebih di kita, itu ada tanggung jawab, ada perjanjiannya. Nah kalau pandai menggunakannya, ditambah terus surplusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah jadi ini terkait harta tadi, ya, dari mana diperoleh dan dari mana dibelanjakan. Jadi itu akan ditanya. Baik, kita akan lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat 5 ayat 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa barang siapa yang membunuh ya seseorang ya, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Kemudian yang di-highlight adalah barang siapa yang menghidupkan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kebanyakan di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi, gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa terkait dengan membunuh kehidupan, ya, membunuh seseorang ataupun menghidupkan seseorang, ya tentu bukan dalam arti letterleh ya. Berlaku juga ya kalau kita membunuh orang tanpa alasan yang jelas, bukan karena dia orang yang tadi membunuh orang lain, karena ada hukum kisos kan, kalau di Islam ada hukum kisos. Kalau ada orang yang membunuh, maka oleh ahlinya, oleh keluarga yang dibunuh, dia diberikan hak kisos, boleh membunuh gitu. Hukum Islam seperti itu. Tapi jika engkau memaafkan, maka itu lebih baik bagimu. Jadi Allah ngasih opsi yang lebih baik ya daripada membalas. Kalau kamu menggugurkan, memaafkan, kemudian dia bayar diatnya, kamu akan alokasi yang lebih baik ya, ketimbang kamu tadi membalas nyawa demi nyawa gitu. Itu luar biasa itu. Jadi Allah kasih, diperbolehkan kisos, tapi Allah tawarkan ganjaran lebih baik kalau dia menggugurkan haknya. Sama ketika seseorang disakiti oleh orang lain, atau ketika seseorang itu dizolimi oleh orang lain, dia diberikan hak balas di dalam Islam sesuai dengan tadi perlakuan orang itu terhadap dia gitu. Tapi kalau dia membalasnya lebih aja sedikit, itu melampaui batas, dia jadi berdosa gitu. Nah kita susah untuk mengukur batas itu. Yang paling aman dimaafkan aja gitu, biar Allah yang kasih ganjaran kepada kita ya. Dan juga nggak usah sibuk mendoakan orang supaya celaka. Misalkan kita marah, kita dendam, alih-alih kita dizolimi, harusnya kan doa orang yang zolim itu langsung Allah dengar ya. Doa yang langsung didengar itu diantaranya adalah doa orang yang dizolimi gitu. Jadi kalau kita sedang merasa terzolimi oleh orang lain, jangan mendoakan yang buruk gitu, tapi berdoa kebaikan buat diri kita gitu. Mumpung sedang dikasih pertolongan kondisi terzolimi gitu. Nah, itu luar biasa pokoknya agama itu, Allah selalu begitu. Nah jadi tadi membunuh tadi ada secara letterleh begitu. Tapi membunuh juga dengan dalam konteks muamalah itu merusak mata rantai kehidupan, merusak mata rantai penghidupan ya. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin ya, atau kita membahas tentang riba tuh. Jadi riba itu karena dia didanai oleh uang yang harus berputar demi bunga begitu ya. Maka uang itu bisa digunakan untuk mengakuisisi banyak mata rantai gitu, menguasai, memonopoli gitu kan.
Nah itu misalkan tadi yang Pak Tani yang tadinya punya lahan akhirnya jadi buruh tani aja gitu kan ya. Ya karena sistemnya membuat orang jadi mampu untuk melakukan itu gitu. Dan manusia setiap kali dikasih celah, dikasih fasilitas ya pasti dipergunakan gitu. Kecuali kalau dia beriman dan bertakwa dan hati-hati. Tidak semua fasilitas yang Allah izinkan hadir hari ini itu hak gitu. Kita harus milih gitu. Tapi tidak semuanya juga bid'ah dan haram gitu ya. Jadi orang harus hati-hati melihat semua inovasi zaman, baik itu model keuangan, model bisnis, apapun, bukan berarti nggak boleh, tapi kita harus lihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang tercampur antara hak dan batil gitu kan. Nah kalau dia tercampur, maka kita harus menggunakan ilmu Al-Quran, mengeluarkan dulu hal-hal yang batilnya, nah sisa kekosongannya ditambal dengan, disempurnakan dengan Al-Quran juga gitu ya. Jadi seringkali kan kalau hari ini hampir jarang lah ya yang 100% batil gitu kan. Kalau 100% batil orang bisa melihat gitu. Bahkan 50-50 aja kadang orang bisa melihat gitu. Tapi dari 70% yang benar, 30% aja batil. Orang nggak tahu gitu kan, samar gitu kan. Dia anggap itu kebenaran absolut, padahal itu ada tercampur dengan sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi kesimpulannya ya tidak benar absolut gitu. Dia harus perbaiki gitu. Nah jadi itu seperti itu ya. Makanya di Al-Quran itu Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan, petunjuk, ya sebagai bayan, penjelas dari yang petunjuk yang tadi diturunkan, dan Furqan, ya bisa menganalisis, ya pisau bedah melihat lebih detail berapa persen kecampurnya antara hak dan batil gitu. Nah itu lebih detail lagi gitu. Jadi nggak mudah menghakimi, ya kenapa? Karena diberi pemahaman yang lebih sehingga bisa lihat gitu. Misalkan seseorang berbuat salah, mungkin tidak 100% kesalahannya. Tapi ada sekian persen yang memang dia salah, tapi ada sekian persen yang karena kelemahan dirinya ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya semoga Allah memperkuat gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu. Nah jadi barang siapa yang tadi menghidupkan seorang manusia itu adalah dalam konteks muamalah, bagaimana caranya membangun sebuah sistem sehingga semua mata rantai itu menjadi makmur gitu kan ya. Nah kalau di antara mata rantai itu ada yang curang, ya itu pasti mati sendiri, digantikan oleh orang lain yang bisa mengisi mata rantai itu dengan amanah gitu. Nah harusnya begitu mata rantai ekonomi penghidupan tuh ya. Jadi dari produsen sampai ke pasar, sampai ke market, itu ada sekian mata rantai yang semua punya keahlian khusus gitu. Nah kita harus milih, kita diberi kemudahan di industri yang mana, dikasih keahlian di mata rantai yang mana gitu kan. Kalau nggak bisa ngukur, akhirnya salah ngambil posisi mata rantai, padahal nggak sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, jadi berantakan kan. Nggak semua orang pedagang ya, dan nggak semua orang pekerja ya. Nggak semua orang betah kerja di kantoran gitu. Apakah kerja di kantoran lebih baik daripada berdagang? Nggak juga. Apakah berdagang lebih baik dari kerja di kantor? Nggak juga. Gitu. Ya kan? Jadi tergantung mana yang cocok dan sesuai dengan orang itu. Profesi juga macam-macam. Apakah jadi insinyur lebih baik daripada jadi seorang musisi misalkan? Belum tentu, gitu kan ya? Jadi kalau tadi ada seorang musisi yang kemudian melalui karyanya bisa menggugah hati manusia, ya ingin ingin menjadi baik, ya ingin mendekat ke Allah, ya itu jauh lebih baik ketimbang seorang insinyur yang karyanya hanya membangun gedung mewah, tapi kemudian tidak ada sama sekali dikaitkan dengan menolong agama, misalkan ya. Jadi jangan tertipu oleh macam-macam profesi gitu. Profesi itu Allah yang bagi-bagi tuh gitu ya. Kalau kita bersyukur. Cuman kan kita sering lihat profesi, kerjaan, kemampuan orang lain lebih keren daripada punya kita, terus kita ingin ikut seperti dia gitu. Kenyataannya ya nggak bisa gitu ya. Berlatih sekeras-kerasnya sampai kelewat batas,
kemampuannya pun tidak akan sampai kepada maksimal. Itu sama dengan perumpamaan ya keledai dengan kuda balap gitu. Ya. Mana yang lebih baik? Ya. Ya nggak ada yang lebih baik, dua-duanya sama baik kalau ditempatkan di tempat yang sesuai. Ya. Jadi kalau keledai mau latihan balapan gitu kan, wah, udah training bertahun-tahun dengan kuda balap yang secara tadi ya mungkin posturnya, kemudian anatominya Allah desain memang untuk balapan ya. Ya pasti kalah keledainya gitu ya. Kecuali kalau kuda balapnya ya tadi mungkin makan terus, tidur terus begitu ya, nggak pernah dilatih ya. Tapi kalau dengan latihan sedikit aja dia bisa mengalahkan keledai yang berlatih seumur hidup barangkali ya. Nah itu kalau di balapan. Tapi kalau ngangkat di lereng gunung yang sempit, ngangkat barang-barang yang berat, kuda nggak kuat gitu. Yang kuat keledai ya, bisa berjalan naik gunung, lereng sempit, bawa barang yang berat gitu kan. Demikian juga onta gitu kan ya. Kalau kuda, keledai taruh di padang pasir, ya belum nyampe ya kalau jarak jauh udah mati duluan kehabisan air. Kalau unta ya santai aja ada punuknya karena Allah kasih reservoir kan. Jadi di dalam badannya ada kompartemen menyimpan cadangan air. Ya gitu kira-kira ya, jadi harusnya ketangkap. Kalau hewan aja gitu, masa ya manusia enggak gitu ya. Manusia pasti setiap orang tuh punya sesuatu yang dimudahkan. Jadi kalau misalkan kita mau bisnis ya, bisnis tuh artinya ingin ikhtiar ya. Jadi jangan disempitkan bahwa bisnis tuh hanya usaha sendiri ya. Yang mau bekerja dengan orang lain, mau self-employee, ataupun mau tadi ya jadi business owner, kuadrannya beda-beda gitu. Nah kalau kita mau ikhtiar mencari penghidupan, pastikan dulu kita melakukan pemetaan diri. Jadi kalau di ilmu manajemen bisnisnya ya lakukan SWOT lah gitu kan ya. Apa strength saya, ya kan? Apa weakness saya, itu dulu. Apa yang Allah mudahkan, apa yang saya senang, apa yang semua sumber dayanya ada di sekitar saya gitu kan ya. Saya kenal orang yang bisa menjadi mitra atau rekanan di industri itu, misalkan. Apa weakness-nya? Apa yang saya nggak suka? Saya nggak sabaran dalam hal apa? Itu diidentifikasi gitu. Jadi kalau salah milih profesi, ya nanti terstimulus hal yang nggak benar keluar gitu. Karena bukan bidangnya ya jelas dia jadi nggak sabar gitu. Kalau bidangnya dia akan sabar meskipun nggak ringan tapi tetap aja kokoh, istiqomah karena punya daya tahan lebih di bidang itu. Nah kalau sudah dilakukan tadi pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya, itu harus benar-benar ya melakukan pemetaannya. Dari sana dia lihat kira-kira ada peluang apa saja ya berdasarkan pemetaan diri saya ya yang saya lakukan. Baik itu kekuatan maupun kelemahannya, batas-batasnya, ya. Apa kesempatan yang terbuka hari ini yang sesuai dengan itu yang disebut opportunity kan. Jadi opportunity akan selalu ada, cuman kan kalau kita diajarinnya agak sedikit menyimpang gitu. Jadi opportunity itu lihat tren, wah di luar lagi musim ini tuh kita ikut-ikutan jadi itu gitu ya, ganti-ganti profesi, padahal bukan itu maksudnya. Ya ketangkap lah ya maksudnya. Jadi ini bahwa sistem perekonomian, sistem bagaimana modal berputar, uang berputar itu sangat berpengaruh ya dengan penciptaan mata rantai penghidupan. Kalau sistemnya riba, kalau sistemnya itu hanya ingin mengeksploitasi, maka yang diuntungkan adalah orang-orang yang berani gambling, ambil resiko. Ya, para pengusaha, para konglomerat ya, yang dekat mungkin dengan perbankan, lembaga keuangan ya, yang kemudian bisa memperoleh fasilitas kredit untuk melakukan macam-macam akuisisi. Gitu. Jadi itu sistem keuangan. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat 57 ayat 7.
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah apa-apa yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Gitu. Ya, kalimatnya mustakhlafin gitu ya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan, bagi mereka pahala yang besar. Nah, jadi kalau kita lihat di kalimat Arabnya nggak ada mal, itu tidak mengatakan bahwa infakkanlah, belanjakanlah harta gitu kan, yang Allah kuasakan kepadamu, enggak. Apa-apa yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya gitu. Jadi setiap orang diberi penguasaan yang berbeda-beda. Ada yang memang penguasaannya secara fisik dikasih uang ya. Uang juga kan ada asal usul ya. Ya, ada orang yang memperoleh waris ya. Kenapa? Ya karena orang tuanya meninggalkan harta. Terus orang lain misalkan iri, wah si itu mah enak ya, punya waris. Ya orang nggak ada yang milih lahir dari orang tua yang mana. Itu udah Allah yang ngeset ya. Kan orang nggak bisa memilih lahirnya pengen jadi orang Amerika, ingin jadi orang Jepang ya. Tahu-tahu udah keluar orang Garut gitu. Ya nggak ada yang ngerti, itu Allah yang ngatur kan. Seorang tuanya ada yang guru, ada yang orang tuanya pengusaha. Ya, tiba-tiba orang tuanya meninggalkan harta, ya nggak ada yang bisa milih. Jadi asal-usul harta itu juga Allah yang mendistribusi sebenarnya. Meskipun ada sebab akibatnya gitu ya, padahal sebenarnya itu Allah yang mendistribusi kan. Nah, jadi kalau dia pemilik waris, punya harta banyak, maka tentu dengan harta yang dilebihkan itu dia harus mikir nih, konsepnya apa nih? Ya, mengelola kelebihan yang Allah berikan. Nah, kemudian tadi ada orang yang tidak dikasih harta, ya. Bahkan dia harus bekerja untuk memelihara orang tuanya kan. Karena orang tuanya hidupnya prihatin, sejauh ini bisa memelihara dia dengan baik. Ketika dia tumbuh dewasa, dia bekerja dan dia memelihara orang tuanya dan menafkahi orang tuanya. Gitu kan ya. Nah, apakah kemudian pasti berikutnya dia akan begitu terus nggak punya harta? Enggak juga, gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya ke atas, setiap orang tuh punya nenek moyang, punya orang tua ya. Coba nanti dilihat di garis yang keberapa tuh. Jadi sering tuh kalau dalam hierarki family tree ya, asal usul harta tuh dimulai dari kapan misalnya. Oh itu mah dulu kakek saya gitu kan. Kakek saya dia memang pedagang, hidupnya susah, miskin, tapi pekerja keras sampai akhirnya dia punya berbagai usaha, akhirnya maju gitu kan ya. Nah, dari sana kemudian diturunkan ke orang tuanya. Nanti habis di anaknya. Kan bisa gitu. Nanti kita katakanlah ternyata kita nggak punya harta, anak kita yang kemudian punya. Jadi itu mah digilir-gilir aja gitu. Ya pas kebetulan masing-masing kita ini lahir ya pas gilirannya di atasnya punya atau tidak kan gitu ya. Tapi Allah kan tidak berlaku zolim gitu ya. Jadi kalau kita tadi orang ditinggalkan harta warisan, salah menggunakan, ya sebentar juga musnah kok gitu ya. Nah jadi tadi di sini kalimatnya adalah bukan harta, tapi semua yang dilebihkan infakkan gitu kan ya. Apa-apa yang melebihi gitu kan. Apa yang engkau dijadikan tadi penguasanya, mustakhlafin itu sama dengan khalifah gitu. Jadi Allah memberikan, Allah itu al-warits yang memiliki seluruh warisan. Ya, Allah bagi-bagi tuh warisan itu kepada calon-calon wakil. Tapi dari sekian yang diuji coba dibagi, banyaknya nggak amanah, banyaknya. Jadi nggak jadi, baru uji coba, udah gagal duluan, ya udah ganti sama orang lain. Allah kan bisa gitu ya. Jadi kalau dari awal hidupnya susah, lurus ya, kemudian tadi banyak bersedekah, bantu orang gitu kan ya. Kemudian tidak melulu berpikirnya dunia, tapi ingin membangun tadi ya penghidupan yang baik buat banyak orang misalkan ya. Nah Allah kan maha tahu niatnya ya dan perjuangannya. Tiba-tiba dijadikan bendahara gitu. Nah jadi Allah kan bisa memberikan warisan kepada siapapun gitu. Kalau warisan-warisan yang tadi dari hubungan darah mah, itu mah bisa dapat, bisa enggak gitu ya. Bisa tiba-tiba ditipu orang, tiba-tiba harta peninggalan orang tuanya itu habis karena orang tuanya punya hutang, ya macam-macam. Tapi kalau di sisi Allah juga punya warisan yang banyak, mau dibagi-bagi.
Siapa yang lurus, siapa yang ikhlas, maka diberikan warisan para nabi. Dikasih ilmunya para nabi itu. Dibagi-bagi, ya. Karena apa? Karena manusia kan butuh. Ya, makanya ada para ulama, ya. Karena ilmu warisan para nabi tidak ada yang hilang, tapi kemudian disebar, dibagi-bagi ke para ulama, ya, untuk membantu umat. Kalau ternyata diberikan warisan ilmu nabi, kemudian berlaku sombong, merasa dirinya paling hebat, lebih baik, ya sebentar juga Allah tarik, gitu. Itu gampang, gitu. Bagi Allah gampang, gitu. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi, ini ketentuannya tadi ya, kita harus menginfakkan apa-apa yang berlebih dari diri kita. Nah, kemudian di Quran Surat Az-Zukhruf, Quran Surat 43 ayat 32, mengapa mereka membagi-bagi rahmat Rabb-Mu, gitu ya? Atau apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-Mu? Sesungguhnya kamilah yang membagi-bagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ma'isyah. Allah yang sudah bagi-bagi, ya, penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, gitu. Jadi profesi itu Allah yang bagi, ya. Ya sekarang tadi jenis profesi banyak. Terus kita bercita-cita saya pengen jadi dokter, gitu. Tapi lihat darah takut. Tapi ambisi gede pengen jadi dokter, gitu kan? Ya nggak bisa. Tiap kali masuk lihat pasien berdarah pingsan, takut. Ya jadi dokter seperti apa, gitu kan ya? Kemudian nggak sabaran. Jadi dokter tapi nggak mau riweh, gitu. Maunya hidupnya bosi, santai, gitu ya. Padahal kan esensinya kalau dokter dia melayani. Ya pasien datang dalam keadaan panik, ada keluarganya juga rada emosi karena panik. Maka dokter bisa menenangkan secara psikologis. Ya, bisa mendampingi pasien yang tadi sedang goncang agar tenang, sambil kita ikhtiar diperbaiki secara medis, juga mohon ke Allah, gitu kan. Jarang dokter yang begitu. Jarang. Banyaknya cuman pengen gelarnya dan bayarannya aja, gitu. Hampir rata-rata profesi itu jarang orang yang sesungguhnya yang di situ, gitu. Gitu, karena orang punya ambisi, punya dikeker ya. Mana mata pencarian, mana profesi yang keren, orang semua berlomba-lomba ke sana. Padahal kalaupun dapat profesinya, kantong rezekinya nggak ada di situ, jadi percuma. Kalau saja dia jujur, melakukan SWOT tadi, ya, pemetaan diri, kemudian mengukur sesuai dengan kesempatan yang ada berdasarkan kemampuannya, masalahnya kantong rezekinya ada di sana, gitu. Cuman kan manusia tadi ya, terhijab oleh macam-macam kemuliaan, keunggulan, gitu kan. Jadi dilihat di sini bahwa dan kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain di dalam kedudukan. Jadi kedudukannya itu Allah yang kasih. Terus kita bilang, wah saya ini developer, saya kontraktor, gitu kan. Kamu hanya tukang, kamu hanya laden. Ya coba kalau nggak ada tukang, nggak ada laden, nggak ada mandor, developer siapa yang bangun? Nggak ada arsitek, nggak ada kontraktor, nggak ada yang ahli sipil, siapa yang gambar struktur? Ya, developer cuma punya ide, gagasan, ngerti cara cari permodalannya, tapi nggak bisa gambar, nggak bisa bangun, ya. Coba kalau semuanya jadi developer, nggak ada yang jadi perumahan. Harus ada yang profesinya jadi kontraktor, jadi konsultan, jadi mandor, jadi tukang, jadi supplier, kan? Harus ada. Ya. Kalau nggak, kehidupan nggak akan berlangsung. Jadi profesi yang tampak keren tuh jadi nggak ada apa-apanya kalau nggak ada profesi lain, gitu. Tapi ketika Allah udah kasih banyak profesi dalam kedudukan yang berbeda-beda, agar satu dan yang lain, di sini kan ya kita lanjut, agar mengambil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain manfaat dalam pekerjaan. Ya kan? Jadi memang dibikin berbeda-beda kedudukannya, ilmunya, kemampuannya, ya kan? Agar satu dan lain bisa memberikan manfaat. Ya. Tapi kalau kemudian, wah saya lebih hebat dari orang itu karena kedudukan saya lebih tinggi, ya itu mah bukan begitu ngelihatnya, itu mah bodoh, bodoh, nggak ngerti gitu, ya karena akhirnya dibuatlah kelas-kelas manusia ya seakan-akan
profesi ini lebih hebat dari profesi yang lain. Padahal nggak begitu ya. Allah itu yang menebarkan, mendistribusi berbagai macam profesi. Dan rahmat rohmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa? Di sisi Allah tuh udah banyak rahmatnya. Baru satu yang disebarkan oleh Allah dikasih kepada seluruh makhluk. Bayangin, di sisi Allah ada 99 rahmat yang belum dibagi-bagikan. Ya. Nah, kalau seandainya tadi kita menggunakan apa-apa yang Allah beri hari ini, kedudukan kita, kemampuan kita, kemudian kita berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat ya sesuai dengan bidang masing-masing, memberi manfaat yang besar untuk kehidupan lah ya. Nah, itu yang kemudian rahmat-rahmat yang lain Allah kasih tuh tambahannya gitu. Jadi nggak ada apa-apanya tuh. Baru aja kedudukannya jadi insinyur udah sombong, gitu kan ya. Padahal di sisi Allah banyak rahmatnya yang jauh lebih tinggi daripada itu gitu. Ya cuman kan orang silaunya hanya dengan yang kelihatan aja gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Kita lihat selanjutnya di Quran Surat Asy-Syura, Quran Surat 42 ayat 19 sampai 20. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Ya, ini Al-Latif ya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat, maha perkasa. Allah itu. Ya, ya maha kuat, maha perkasa. Nggak ada orang yang bisa menghalangi. Kalau Allah udah mau ngasih rizki ke seseorang, mau disikut sama orang, mau serobot, apalah gitu ya. Nggak ada yang bisa ngalangin. Orang kalimatnya juga maha kuat, maha perkasa. Jangankan manusia, ya, mau harimau, mau gajah, mau setan, mau iblis, mau malaikat, nggak ada. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang kemudian, ya Allah coba dipertimbangkan, jangan dululah. Enggak, Allah mah nggak butuh nanya. Allah tahu kapan saatnya, kepada siapa, Allah tahu gitu kan. Allah tahu gitu. Maha kuat, maha perkasa Allah. Ya. Nah, cuman ini kunci rumusannya nih. Kenapa kita kadang-kadang mungkin terpuruk terus, ya. Nih, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, ya. Menghendaki keuntungan di akhirat. Ya. Jadi artinya dia memang yang dia kehendakinya adalah keuntungan di akhirat. Ya, semua yang dia lakukan, perbuatannya itu ingin beramal soleh, ingin Allah itu tersenyum, gitu kan ya. Itu maksudnya. Yang penting Allah ridho lah, ya. Ya, bayarannya sedikit juga, yang penting ini masuk kategori syukur. Karena saya cuma bisanya itu, ya udah aja kerjain itu. Semoga dengan yang saya bisa, Allah tersenyum. Ya, meskipun ya cuman hanya segitu yang saya mampu. Gitu kan ya. Nah, ini jawabannya Allah adalah barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah baginya pada keuntungan itu. Dikasih juga bagian dunianya. Ya kalau misalkan Allahnya sudah ridho, seneng, ya gitu ya, bagus nih hamba ini. Meskipun dengan semua keterpurukannya, kesulitannya, dia tetap menyempatkan waktu bersyukur, bergerak sesuai yang dia bisa. Ya Allah bisa kun fayakun ngasih rezeki itu, gitu kan. Kapanpun Allah bisa kasih jalan keluar, kasih rezeki dari arah yang tak disangka, gitu kan. Nah, jadi Allah akan tambahkan ya. Tapi harapannya adalah wajah Allah gitu, akhirat. Nah, selanjutnya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, nah ini cuma dunia aja. Yang penting bisa menafkahi, dapat uang gitu ya. Yang penting dapat uang lah secara ekonomi aja begitu ya. Yang penting hidup bisa mapan dan sebagainya ya. Nggak terlalu ambil pusing lah dengan apa pendapat Allah, apakah itu sesuai bidang atau tidak, gitu kan ya. Ya orang yang ngasih kemampuan kepada kita, yang menciptakan kita, ya tentu senang kalau kita bersyukur menggunakan apa-apa yang dia berikan. Jadi kalau kita hanya contoh-contoh orang, bergerak karena hanya motif ekonomi, tanpa menggunakan apa yang Allah sudah mudahkan, ya itu jadi bekerja keras ya, tidak pintar bekerjanya. Padahal setiap makhluk itu sudah dimudahkan bertasbih sesuai apa dia dicipta kan. Kalau saja manusia tahu gitu, setiap orang tuh pola geraknya spesifik gitu. Kalau benar pola geraknya, Allah buka rezekinya. Kalau salah, kalau dia orang yang bertobat dan salah, itu Allah akan keringkan, Allah akan kadar, pasti.
pasti itu, ya. Kecuali mau berhenti sholat, kemudian kafir kepada Allah, buka aja dunianya, ya Allah, saya di dunia ini susah jadi orang beriman, gitu ya. Ya kecuali kalau yang sudah putus asa berani begitu, ya tinggal siap-siap nanti kalau buka dunianya. Tapi nanti dimasukin ke tempat yang seburuk-buruknya dan abadi. Kan masalahnya itu, ya. Kalau di dunia mah nggak seberapa ya, berapa tahun sih? 60, 100, bahkan satu hari alam barzah sama dengan 1000 tahun dunia, gitu. Jadi kalau 100 tahun hidup orang di dunia dan banyak susahnya, ya nggak ada apa-apanya juga dibandingin alam barzah kan. Sebenarnya kalau manusia sadar sih, gitu ya. Tapi kan kita, nanti mah kumahangke, nanti mah gimana nanti. Yang penting sekarang dulu. Kan belum tentu nanti juga apa benar ada alam barzah, apa benar ada siksa kubur. Kita nggak ngerti. Kita menantang gitu kan ya. Nah, tapi kalau sudah masuk, sudah membuktikan sendiri, terlambat, nggak bisa balik lagi gitu kan. Nah jadi ini, dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, kami beri kepadanya keuntungan itu. Ya, dikasih sama Allah ya. Ya yang Allah kasih sesuai bagian yang sudah Allah tetapkan juga, nggak akan melebihi kantongnya gitu ya. Dan tidak ada baginya di akhirat bagian. Jadi hartanya tidak ada satupun yang mengalir kepada kehidupan selanjutnya. Jadi tadi berjuang 10 tahun membangun usaha, jadi kaya, sukses, konglomerat, baru sukses, baru berhasil usahanya. Seminggu kemudian mati. Kebayang. Ya, kan orang itu ditipu usia masalahnya. Ya, sekian tahun membangun sampai akhirnya sukses. Sukses itu artinya apa? Punya uang, ya, punya rumah, punya kendaraan, punya segala macam lah gitu ya. Benda-benda dunia gitu ya. Punya bisnis yang banyak gitu ya. Itu cita-citanya gitu. Begitu tercapai setelah mungkin puluhan tahun bekerja, alhamdulillah katanya, baru dinikmati. 3 hari kemudian mati, wafat, ajal. Nah masalahnya hartanya. Yang jadi pertanyaan, sempat ke bawah enggak ke sebelah kan? Jadi cuman merasakan 3 hari juga nggak bisa. Ya, menikmati semua harta yang dia punya. Kalau orang punya uang misalnya 1 miliar, mau dinikmati, saya mau mati nih 3 hari lagi. Ya udah aja beli makanan sebanyak-banyaknya, habisin tuh. Ya, makan di restoran mewah gitu ya. Perut juga terbatas. Ya. Mau ngabisin uang 1 miliar, makan di restoran, ya berarti setiap berapa menit, setiap 1 jam pindah restoran, ya perutnya meledak kan. Jadi manusia juga punya keterbatasan menikmati yang dia punya ya, kecuali dalam rentang waktu yang panjang. Kalau sampai gitu. Jadi kita harus hati-hati, kadang-kadang ajal lebih cepat datangnya ya daripada rezeki itu. Jadi seperti itu. Nah, barang siapa tadi menghendaki keuntungan itu di dunia, maka nanti di akhirat nggak ada bagiannya gitu. Tapi kalau yang tadi, karena yang dikehendaki adalah akhirat, jadi rumusnya adalah ketika dia beramal, Allah langsung kirim bagiannya ke akhirat. Pokoknya bekalnya dilengkapin dulu. Karena orang tuh nggak tahu kapan ajalnya, yang penting Allah udah kirim aja bekalnya. Sebanyak-banyaknya kirim ke akhirat gitu kan. Tapi kan kemudian Allah beri tambahan untuk yang dunianya. Ini bekalnya sudah banyak di akhirat, tapi orangnya masih di dunia, kasih ditetesin itu yang dari makanya kalau di Al-Quran kan ada gitu percakapan ketika nanti orang masuk surga dikasih buah-buahan. Kemudian ketika dia mencicipi, dia mengatakan sesungguhnya ini seperti yang waktu itu diberikan kepada kami ketika di dunia gitu. Jadi surga yang akhirat itu netes ke dunia sebenarnya gitu. Demikian juga neraka. Kalau hari ini hidupnya mengerjakan bidang yang dia senangi, ya bidang yang kemudian dia dimudahkan, ya dia merasa bahagia di sana, ya bisa memperoleh banyak pengetahuan, gitu kan ya, bisa membantu banyak orang, kerjanya ikhlas aja, dan kebutuhannya ya tercukupi lah gitu, meski nggak berlebihan,
makan enak, keluarga bahagia, seadanya. Itu sorga dunia, itu artinya seluruh dunia Allah berikan. Ya, tapi coba, punya bisnis banyak, punya harta banyak, punya hutang banyak juga. Kan lifestyle ya, dikejar-kejar, proyeknya sih banyak ya. Asetnya banyak, hutangnya banyak ya, yang ngejar-ngejar juga banyak gitu ya. Panas di rumah tangga, dengan suami istri nggak pernah ada dialog, semua ngejarnya harta, suaminya mengejar dunia, istrinya juga jadi matre, anak-anaknya sama. Neraka itu. Jadi neraka juga hari ini kita bisa merasakan gitu. Kalau salah format, panasnya kehidupan, meskipun semuanya serba ada, tapi nggak tenang, itu tuh neraka namanya gitu. Orang sehat, cukup makan hari itu, keluarga semuanya kumpul, ya makan yang murah-murah, tapi semua indera perasa, perut nggak ada gangguan. Oh itu sorga itu. Itu sorga. Gitu. Jadi hati-hati, jangan-jangan depan kita ini udah Allah kasih sorga, tapi kita karena kurang syukur, kita merasa bahwa di luar ini tuh ada sesuatu yang jauh lebih nikmat, maka kita kejar-kejar itu. Pas nanti udah dapet, baru lihat ternyata enak waktu itu ya, misalkan. Bisa begitu, orang tuh bisa menyadari ketika dia sudah sampai nanti. Ngejar-ngejar dunia jadi pengusaha sukses, ketika udah jadi pengusaha sukses banyak stresnya gitu. Aduh, nggak enaknya jadi hidup jadi pengusaha, nanti akan ngomong gitu. Ya, cuman kan karena belum nyampe, jadi cita-citanya masih ke sana gitu. Ya artinya setiap orang ke depan ya urusan Allah ya. Yang penting hari ini nggak boleh ngeluh, yang penting hari ini syukuri yang ada gitu. Nikmati semua keterbatasan, semua kadar Allah ya. Ya itu tadi, Allah juga ngerti kok siapa yang bersyukur ya. Nah seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi ini masalahnya terkait pengharapan ya. Kan cuman merubah pengharapan. Sama aja kok kerjanya, ikhtiarnya duniawi, tapi yang diharapkan wajah Allah. Sama aja kerjanya, hasilnya beda. Ya kan? Kalau tadi bekerja, yang diharapkan, yang dikejar-kejar hasil dari pekerjaannya itu, kalau nggak dapet, kecewa. Tapi kalau dia sudah bekerja maksimal, semoga Allah ridho, ternyata Allah belum kasih, yakin Allah pasti akan kasih gantinya, berarti mungkin bukan di sini, ya. Nah, itu akan lain ya, orang tetap positif, akan terus dibukakan yang lebih haknya lagi. Jarang orang usaha itu satu kali tembak bidang langsung berhasil, jarang. Biasanya orang itu nyobain jadi ini, nyobain jadi ini, nyobain jadi ini gitu kan. Sampai akhirnya, oh ternyata saya diberi mudahnya, anlehnya di bidang ini nih. Ya kuliner juga, dari mulai jualan nasi goreng, bakso, bubur. Nggak tahu rezekinya ternyata udah sekian macam warung buka, ternyata pas buka cilok, malah makmur hidupnya gitu kan ya. Bisa seperti itu gitu kan. Nah jadi yang sebenarnya sulit itu bukan artinya harus uji coba, cuman masalahnya manusia itu jarang ngukur. Akhirnya coba. Jadi ya tetap baik karena jadi punya banyak pengalaman. Tapi sebenarnya kalau kita pandai, baca dulu gitu, baca dulu. Nah dari semua yang Allah mudahkan, apa kesempatan yang terbuka, itu aja tempuh satu-satu. Itu jadi nggak harus pindah-pindah loncat-loncat. Dari bidang itu, dari mulai kecil, terus kebuka sampai gede rezekinya yang full. Ya, tapi nggak bajing loncat gitu. Cuman kan ya jarang yang mau, intinya orang biasanya langsung action, nggak pernah diem merenung gitu kan. Jarang, karena butuh kesabaran, butuh pertolongan juga di situ. Nanti mungkin sisanya bisa dibaca ya. Jadi ini beberapa aja yang saya hanya bacakan aja karena supaya sempat diskusi. Nanti ada model, saya juga nggak oret-oret. Nah ini ada hadis ya, tadi di Facebook saya kirim juga, hadis riwayat Dailami dan Ibnu Asakir ya. Dari Anas Ibnu Malik ya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kebaikan bagi kalian yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, hingga ia dapat memperoleh atau mengumpulkan keduanya secara bersamaan. Bayangkan ini, rizki langit dan bumi.
Karena sesungguhnya dunia itu yang menyampaikan kepada akhirat. Sekarang mau naik ke akhirat, mau naik ke langit, mau lewat mana? Langit nggak ada tiang. Ya. Yang kita bisa lakukan untuk naik ke langit adalah melalui sarana yang Allah kasih di bumi. Gitu. Jadi sekian kesempatan amal yang dimudahkan itu yang ditempuh, itu yang menjadi sarananya. Dan kita kadang-kadang nggak sabar pengen langsung loncat gitu. Nah, dan janganlah kalian membuat lemah atau mendatangkan kesusahan atas manusia. Gitu. Jadi nggak ada orang yang katakan zuhud, tinggalkan dunia agar dapat akhirat. Enggak. Ya. Atau misalkan tadi, wah kalau beragama susah. Ya. Jadi nggak maju-maju, udah aja agama tinggalkan, kita full dunia biar kita maju tadi, dibuka pintu-pintunya. Ya. Ya itu bahaya kan, celaka manusia. Ya. Nah kalau yang tadi ya akhirat aja kejar, dunia nggak usah dipikirin. Ya Allah nggak gitu juga, nggak mau bikin sulit. Dua-duanya digabungkan karena dunia akhirat tuh nyambung, ya kan? Kayak tadi sorga kita yang kita rasakan nikmat hari ini, yang kita rasakan ini kehidupan kita ini tentrem berkah meskipun nggak tidak berkelebihan, tapi ya silaturahmi baik ya, rumah tangga itu adem ya. Itu sebenarnya cipratan dari sorga yang akan kita rasakan. Ya, kalau hari ini serba panas, serba yang dikejar itu istri ngejar apa, suami ngejar apa, anak entah kemana gitu ya. Semuanya punya orientasi yang berbeda-beda, kiblatnya nggak sama. Akhirnya diskusi juga nggak pernah nyambung. Itu kan seperti itu gitu. Anak nggak pernah dilibatkan misalnya dalam dialog karena masing-masing sibuk ya. Nah akhirnya ya komunikasi terganggu, satu dan lain saling tidak mengenal, padahal itu ibu, anak, suami, istri bahkan bisa begitu ya. Jadi akhirnya rame terus, ya panas terus, nggak nyaman, bahkan kalau di rumah terus stres, pengen keluar refreshing, pengen kumpul sama teman-teman karena pusing di rumah. Nah, itu berarti rumahnya nggak sorga. Itu artinya rumahnya neraka kan. Padahal harusnya kan rumah yang dijadikan sorga. Artinya apa? Dari yang terdekat dulu gitu. Nah jadi itu tadi harus ini kan harusnya rezeki yang utama adalah ya langit bumi. Dua-duanya ya langsung dibuka sama Allah. Tadi Allah yang kasih kemampuan, kita berusaha beramal soleh dengan yang dimudahkan, kita bergerak mensyukuri karunia Allah. Akhirnya ternyata kita menikmati bidang itu, pengetahuannya Allah kasih banyak hikmah kehidupan melalui bidang itu. Jadi mengenal Allah melalui bidang itu, dapat penghasilan juga, tidak terlalaikan, bisa bantu orang banyak, bayangin. Itu ketika bumi langitnya Allah kasih semuanya gitu. Nah itu kita berjuang ke sana gitu. Jadi kerjakan apa yang Allah berikan hari ini, bukan dengan ekstrim kiri atau kanan, tapi agama Islam wasaton, pertengahan di antara itu yang paling susah. Gitu. Shiratal mustaqim juga begitu, tengah-tengah kan. Jadi akan dikumpulkan semua yang terserak nanti sama Allah itu. Ya jatah langitnya dikasih, jatah buminya dikasih, semua dikasih gitu. Semua dikasih sama Allah. Nah ini saya mungkin tidak akan bahas nanti, mudah-mudahan minggu depan ya. Jadi ini ada hadis yang sebagian mengatakan lemah begitu ya. Tapi kemudian ada yang menghasankan begitu ya. Nah ini oleh Imam As-Suyuti ini dihasankan gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, 9 dari 10 pintu rezeki terdapat pada perniagaan. Dan sisa seperlunya ada di dalam ternak atau kambing gitu. Nanti saya akan bahas di kajian berikutnya saja, karena banyak hikmahnya juga di dalamnya ya. Terkait dengan pengembalaan diri. Ini masalahnya pengembalaan diri ya. Jadi tadi bicara SWOT itu, pengembalaan diri, itu setiap nabi adalah penggembala ternak, setiap rasul itu penggembala ternak. Nah, setiap manusia penggembala ternak. Siapa ternaknya? Ya dirinya. Hawa nafsunya banyak gitu ya. Itu yang harus ditertibkan dulu gitu. Kalau nggak akan terbuka itu karunia dan fadilah Allah, karena selalu mengikuti kecenderungan dirinya sendiri gitu. Nah ini juga
harta mudharabah, ini tadinya saya mau jelaskan skemanya, cuman ini juga akan sedikit panjang. Ingin ada waktu diskusi dulu dari yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan terkait dengan pertanyaan. Sementara itu dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti detailnya minggu depan ya, sama dengan, karena skemanya yang tadi sebenarnya itu dipakai untuk menjawab pertanyaan itu. Cuman prinsipnya aja saya sampaikan hari ini bahwa kalau bagi hasil itu dari kesepakatan. Jadi gini, tadi masing-masing kan punya modal ya, jadi ada sebuah peluang usaha. Nah, cuman tadi yang kita harus lihat itu ketika ada sebuah peluang usaha yang mau dijalankan oleh kita ataupun oleh mitra kita ataupun bareng gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan SWOT dulu ya. Jadi apakah bidang itu sesuai dengan kemampuan yang ada di kita ataupun di mitra kita itu. Kalau kita mau invest naruh uang di orang juga, kita lihat dulu bahwa peluang yang dia bawa itu sesuai bidangnya atau dia oportunistik gitu. Kalau dia oportunistik, dia pedagang tembakan gitu. Kalau trader kemarin kita bahas spot trading ya, itu gambling berarti. Ya. Kalau misalkan dia punya toko produknya kepakai oleh konsumen, ingin menambah kapasitas, kemudian mengajak kita untuk kerjasama, kalau kamu punya modal, bantu saya kembangkan toko saya, nanti kita bagi hasil, kita lihat portfolio dan track record-nya kan. Nah, dia orang ini udah sekian tahun bergerak di situ, konsisten, reviewnya bagus, konsumen puas. Nah, dia kehidupannya memang dibangun atas dasar kasab itu gitu. Nah, kita tenang untuk masukkan uang. Kenapa? Dia nggak akan mungkin main-main, gitu kan? Jadi ini pesan buat yang investor yang pada punya uang kan. Jadi kalau kita mau membantu orang, ya kerjasama dengan orang, pastikan kita ingin membantu menolong kehidupannya dia karena dia sudah berada di bidangnya dan sudah cukup konsisten dan teruji. Hanya memang butuh mitra baru untuk mengembangkan gitu. Nah, kalau kita ikut, kita dapat banyak manfaat. Yang satu, kita membantu seseorang yang sudah pada bidangnya, karena produk yang dia hasilkan memberikan manfaat buat banyak orang, ya kan? Nah, yang kedua, kemudian itu ada pahalanya sendiri ya di sisi Allah. Tolong menolong itu yang disebut menghidupkan manusia, gitu. Itu yang disebut menghidupkan manusia. Karena di bidangnya, kalau kita biayai, padahal bukan bidangnya, itu bisa membunuh bahkan. Gitu. Meskipun kita nggak modalin. Ya, hanya semata-mata karena mitranya datang bawa peluang bisnis dan mengatakan, ini pasti untung deh nih, kesempatannya ini langka ini. Kalau nggak diambil, nggak akan ada lagi. Nah, itu udah oportunistik. Kalau rezeki Allah tuh nggak akan begitu. Nggak main tembak-tembakan ya. Dia kokoh kalau rezeki dari Allah itu. Tapi kalau ini mumpung ada peluang, mumpung lagi bagus pasarnya, cepet beli gitu. Tiba-tiba udah diinvest, tiba-tiba marketnya berubah. Ya. Allah kan bisa rubah secepat itu. Nah, karena itu niatnya juga hanya muterin uang gitu. Jadi bagi yang punya uang ketika mau bermitra, pastikan bahwa usaha yang akan dijalankan itu ada basis dasar pertimbangan kenapa dipilih gitu. Bukan hanya ngelihat peluang ya, bukan hanya melihat ini lagi bagus trennya bisnis itu, tapi kita nggak punya bidangnya, jangan gitu. Tapi tadi kita memang dia punya kebidangan di sana, sudah berjalan sekian lama, ya dia membutuhkan mitra untuk mengembangkan usahanya. Nah, kita ikut gitu ya. Semoga ini memberikan berkah manfaat bagi dia karena memang kita punya harta yang nganggur gitu kan ya, bikin akadnya ya itu studi kelayakannya gitu sebenarnya. Jadi studi kelayakan itu nggak rumit ya, studi kelayakan itu yang bikin rumit itu kita.
Udah jelas orangnya, bidangnya bukan di situ. Bawa peluang, bawa bisnis plan baru. Kita bikin studi kelayakannya, kita survei di internetnya. Gitu kan. Itu kan teori semua gitu. Ketika jalan ternyata mentalnya nggak siap dan lain sebagainya. Tapi studi kelayakan yang benar melakukannya adalah lihat apakah orang itu menjalankan yang sesuai passion dan bidangnya, dan dia punya pengalaman atau tidak. Kalau sesuai bidang dan passionnya tapi belum punya pengalaman, maka nanti kita akan memberi supportnya itu bertahap sambil dia membangun pengalaman di situ kan. Karena pengalaman juga kan bertahap ya untuk mengumpulkan. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah gimana ya ketentuan bagi hasilnya ya. Jadi yang pertama dulu tadi, pastikan bahwa kita mendanai sebuah usaha yang memang dasarnya jelas, ada bidang kompetensi, kemampuan di situ. Nah, kemudian kesempatannya memang ada, ya, berdasarkan kompetensi tadi, meskipun kecil, tapi itu bisa diupayakan gitu. Nah, kemudian tadi, berapa modal yang dibutuhkan gitu kan ya? Apakah dia juga invest ataukah dia hanya membutuhkan kita sebagai mitra untuk modal gitu. Jadi bisa saja tadi karena memang bidang keahliannya bidang keahlian dia, ya calon mitra. Cuman karena orangnya bagus, sudah teruji, kokoh di bidang itu, kita ingin kerjasama. Nah, kita naruh uang 100% uang kita, nambahan modal. Dia di keahlian dan tenaganya. Bikin perjanjian agar tidak saling mengkhianati lah begitu kan ya, supaya ada berkahnya. Nah, berapa bagi hasilnya, persennya, itu sesuai kesepakatan. Ya kan, bisa aja 50-50, boleh 60-40. Nah, itu sebenarnya itu ada hitung-hitungannya, jadi harus dihitung dulu proyeksinya. Jadi misalkan tadi, oke, usaha itu kalau misalnya dihitung proyeksi keuntungannya dari hasil usaha itu berapa gitu kan. Misalnya dalam 1 bulan berapa proyeksi keuntungannya ya, dikurangi semua biaya-biaya, berapa profit bersihnya. Nah, dari profit bersih ini coba kalau dibagi 50-50 secara nominal, nanti pemilik modal dapatnya berapa, yang pengelola, yang mudoribnya dapatnya berapa. Nah, dari sana nanti dibandingkan. Nah, misalkan gini tadi, kalau kita gini ya, dengan instrumen investasi lainnya lah gitu ya. Ini misalkan tadi, ya kalau kita naruh di bank saja, ada di deposito, ada bunganya. Jadi bukan masalah bunganya ya, tapi kita melihat bahwa, oke lah, anggaplah itu yang biasa dijadikan patokan oleh orang. Nah, kalau dia bagi kerjasama, bagi hasil 50-50, maka dari total modal yang dia masukkan, ya kan, terhadap tadi yang nilai bagi hasilnya itu berapa persen jadi jatuhnya. Apakah lebih tinggi atau tidak dari bunga deposito tadi, gitu kan ya. Pasti harus lebih tinggi, kalau lebih rendah ya orang nggak mau, kan gitu ya. Logikanya gitu. Tapi kalau lebih tinggi, gitu kan ya, di sini ada faktor resiko, gitu. Nah, itu ada timbangan akliyahnya, gitu. Jadi semua instrumen investasi yang lain itu kita nggak pakai, tapi itu hanya rasional. Gini, kamu investasi di luar pakai apa? Oke, itu sarananya diperdebatkan ya, itu bisa jadi sesuatu yang tidak baik dalam kacamata Islam. Tapi berapa sih hasilnya? Hanya sekedar ingin tahu sekian. Ya, kita dapatlah angka sekian persen misalkan. Nah, kalau kamu bagi hasil, ini sesuai dengan syariah, menolong orang lain dalam bidangnya, dan usahanya bagus, kamu dapat segini. Di atas itu dan lebih berkah gitu. Jadi kita jadikan pembanding gitu. Nah, itu ada hitungannya sebenarnya, tapi pada prinsipnya nanti musyawarah. Ya kan, mau 50-50, 60-40, 70-30. Kalau nanti nggak wajar, ya orang jadi setengah hati kerjasamanya. Tapi kalau adil, ya orang juga oke, yang punya keahlian, punya tenaga, yang punya toko, senang juga dengan mitra barunya investornya karena adil kan. Dan investornya juga senang, kenapa? Karena ini amanah gitu orangnya kan. Dia komit gitu. Ketika dia maju, dia tetap amanah ya, tidak kemana-mana gitu.
Nah, jadi kalau bagi hasilnya dia sesuai kesepakatan, nanti ada rumus-rumus rasionya. Kalau bagi ruginya, itu sesuai modal. Jadi kalau misalkan kita yang jadi pemodal, naruh 100% dalam bentuk uang, kalau terjadi kerugian, uang kita 100% habis. Kita nggak boleh minta ke yang mudorib untuk resiko uang juga. Mudorib kan mengeluarkan tenaga, maka dia tidak ada gaji, tidak terima keuntungan apapun selain biaya operasional yang dimasukkan ke biaya usaha ya dari modal tadi. Tapi dia nggak boleh ngambil gaji di awal. Ya, kalaupun kasbon itu hitungnya hutang gitu. Jadi dia nggak boleh ngambil misalkan dalam bentuk kerjasama. Saya masukin gaji saya ya di kerjasama ini. Jadi tiap bulan kan saya ikut kerja. Enggak, kamu modalnya memang tenaga. Jadi kamu nggak boleh terima gaji. Kalau usahanya untung, nanti misalnya 50-50, 50% itu masuk ke kamu. Ya itu udah termasuk nafkah kamu, dapat gaji, itu ya gajinya, ya bonusnya itu semua dari situ. Jadi nggak boleh memasukkan gajinya di dalam rumus biaya gitu. Yang rumus biayanya hanya untuk operasional cost secara yang langsung. Ya kayak transportasi, distribusi, yang gitu-gitu ya. Nah jadi gitu, Ndra. Jadi yang tadi rumusnya adalah kalau bagi hasil, itu kesepakatan, kalau bagi rugi sesuai modal gitu. Iya, oke, paham. Maka Ya itulah kita, ya memang pengetahuannya nggak mudah ya, tapi itu masuknya riba, ya. Jadi kan kita itu diajak kerjasama, kemudian dijanjikan setiap bulan menerima fix gitu terhadap tadi si modal kita. Itu sama dengan dikasih interest lah gitu kan. Nah, tentu nilai interestnya itu yang dia berikan itu, ya dia bisa sebut itu bagi hasil atau apa, tapi tetap secara modelingnya itu sudah akhirnya gini, kalau kerjasama usaha itu tidak ada yang sifatnya pinjaman usaha. Pinjaman usaha kalau gagal, kemudian nanti itu jadi hutang gitu kan. Jadi kalau usaha itu lebih banyak kerjasama kalau dalam Islam itu, gitu. Makanya tadi kalau dia untung berarti bagi hasil kita juga dapat keuntungan kan. Selain modalnya kembali kita juga dapat keuntungan. Kalau rugi ya tadi modal kita hilang gitu. Nah tapi karena sekarang udah bercampur sistemnya, akhirnya tadi kan pokoknya saya ada usaha, kamu masuk modal, nanti setiap bulan saya kasih sekian gitu kan ya. Itu sebenarnya jadi memfikskan sesuatu yang kan usahanya kita juga nggak ngerti modelnya gimana. Jadi dari awal itu makanya kan kita juga gini, kalau kita nggak bisa mengevaluasi financial projection dari usaha seseorang, artinya kita bukan investor, artinya bukan itu bidang kita gitu. Nah, kita harus mengerti ketika kita invest di seseorang, kita harus lihat usaha cateringnya sebulan jual berapa, gimana operationnya, gimana portfolionya tadi kan ya. Nah, itu memang nggak mudah gitu. Nah, sehingga pokoknya, dan biasanya juga kalau orang yang hanya butuh modal itu nggak begitu ditanya-tanya marah. Kamu teh mau ngemodalin atau enggak nih, banyak tanya-tanya aja usaha saya gimana, pokoknya mah bagus lah gitu kan. Jadi merasa terlalu pede ya. Akhirnya ya udahlah nggak enak orangnya ini kita bantu deh gitu kan ya. Ternyata kejeblos. Kalau udah kejeblos mah semua juga pasti akan datang. Waduh gimana ya, ternyata rugi, uangnya habis, ini pailit, itu hampir semua gitu. Akhirnya jual badan, gitu kan ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada kesalahan? Ya enggak, karena sudah terjadi, itu ada takdirnya gitu. Ini cuman kan kita harus memahami. Yang pertama adalah, waktu awal itu kita invest ke dia, mendanai usaha cateringnya, kita kurang detail dalam bertanya. Ya, dasar kita waktu membantu dia itu, jadi kalau usaha itu nggak bisa hanya sekedar dengan nilai besar investasi, sekedar membantu, pokoknya yang penting itu dihitung sebagai hutang, kalau rugi nanti dia hutang. Orang akhirnya jual badan gitu. Nah tadi adalah, kalau memang itu betul bidangnya orang itu, dianya juga ngelolanya selama ini baik, atau kalau dia sedang dalam bermasalah, dia butuh modal untuk memperbaiki usahanya,
dia sudah menyadari kesalahan sebelumnya, dia evaluasi dan sungguh-sungguh ingin menghidupkan lagi usahanya, itu yang harus kita lihat niatnya. Karena kan yang punya uang itu powernya besar sebenarnya. Kalau belum kita kasih uangnya. Kalau udah dikasih uangnya, dikelola, rugi, power kita jadi kecil gitu. Orang ditagih, yang marah yang ditagih, kan gitu. Itu memang gitu ininya ya. Nah, jadi yang pertama adalah tadi, pertanyaannya adalah harus gimana sekarang? Itu ya sesuai syariah sih ya. Lihat akadnya dulu seperti apa. Kalau dulu akadnya pinjaman, ya, kalau dulu akadnya pinjaman, jangan ambil keuntungan, minta modalnya aja dikembalikan buat akad surat pernyataan hutang sejumlah uang sekian, dan semua bagi hasil yang dulu pernah dikasih fix itu dikurangi aja dari modalnya gitu. Mudah-mudahan ada jalannya, nanti Allah kembalikan dalam bentuk modalnya aja. Nggak boleh ambil keuntungan karena modelnya jadi kayak riba itu. Gitu. Nah, itu yang pertama bisa kita lakukan. Kalau ternyata dulu akadnya itu memang kerjasama bagi untung, kalau rugi enggak gitu ya, jadi hutang, maka itu nggak boleh gitu. Nah, bisa jadi tidak harus diurus gitu. Bisa jadi itu kafarat pembersihan dari Allah karena dulu mungkin kita juga terbatas pengetahuannya gitu. Nah, mudah-mudahan ketika kita memahami itu, karena gini, mau ngejar-ngejar orang yang dalam kesulitan pun yang ada sakit hati kitanya. Ya, dikejar-kejar terus ya, akhirnya mengecewakan terus, kita lebih fokus, akhirnya ada kesel, ada kebencian. Nah, itu mengotori hati sehingga rezeki kita yang selanjutnya tertutup. Tapi kalau kita paham, ya kita juga salah dulu, mungkin niatnya itu tergiur oleh bagi hasilnya, kita nggak tahu betul seperti apa model usahanya, yang penting uang kita bisa dapat pengembalian dengan yield atau margin yang lebih besar. Ya kita istighfar saja ke Allah, ya sudah, kita belajar dari hal tersebut. Kemudian ya orang itu ya kita bebaskan. Nah, biasanya kalau kita membebaskan orang itu, si potensi hati untuk kesel-keselan itu jadi hilang bertahap. Tapi memang nggak mudah ya. Jadi menggugurkan hak agar Allah yang membalas gitu. Nanti tiba-tiba rezeki yang lain Allah akan kasih. Itu akan terganti uang itu, tapi dari sumber lain yang tak terduga. Ya, bisa nggak sekaligus, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk macam-macam nikmat yang lain, Allah bisa kasih gantinya. Tapi kalau kita kejar terus, dia nggak bisa bayar, tapi kita terus kejar, tanpa ada solusi, biasanya rezeki kita malah keblok, karena kita terlalu fokus, akhirnya kesel sama orang yang utangnya nggak dibayar-bayar, gitu. Akhirnya kan keluar tuh, kita biasa bilang, udahlah saya ikhlasin aja, karena udah capek nagihnya, gitu kan. Padahal nggak ikhlas. Bukan ikhlas seperti itu yang Allah terima, gitu. Kalau ridho, ya sudah aja, memang mungkin kita juga dulu salah, ya kita doakan sajalah, mudah-mudahan dia juga udah kelilit habis-habisan, kita akan nyatakan ke dia, semua hutang kamu saya bebaskan, ya semoga kamu ada jalan yang baik untuk memperbaiki kehidupan kamu, tapi yang dengan saya udah selesai gitu. Meskipun itu berat, tapi terus mengharap ke Allah, ya Allah, itu yang mampu saya lakukan ya, membebaskan orang yang dulu entahlah salahnya siapa, tapi ya mungkin dari saya juga ada kesalahan. Nah, itu serahkan ke Allah gitu. Kalau punya keyakinan, biasanya Allah ganti dari yang lain gitu. Tapi ya nggak mudah, jalan syariah ya gitu aja. Ya gitu, Indra. Jadi, tapi maksudnya gini, jangan khawatir. Itu bukan niat kita untuk riba, karena kita kan kurang memahami. Ya itu, dan rata-rata orang semua kan seperti itu. Biasanya kan, udahlah saya bantu, misalkan orang tua punya harta, atau misalkan adik atau kakak punya harta, keluarga punya harta. Ketika saudaranya butuh pinjaman, butuh modal, biasanya dia gini, kan uang saya di bank nih sekarang. Kalau di bank saya setiap bulan dapat bunga segini, ya seminimalnya saya pinjemin ke kamu, kasih lebihnya dong gitu kan. Jadi dia kayak mengadopsi model bank tapi ke saudara sendiri, itu jelas riba. Gitu kan ya.
Karena memang semua pahamnya begitu gitu. Jadi kita pelan-pelan belajar ini ya. Apa namanya? Kan seharusnya kalau dengan saudara atau keluarga sendiri, kalau kita punya surplus, memang ada kewajiban. Ketika orang misalkan butuh pinjaman modal usaha, kita bilang, emang usahanya kamu apa? Kita lihat keseriusannya, minatnya, ya, kemampuannya dalam mengelola. Nah, jangan pinjaman, kita yang menawarkan, jangan pinjaman. Saya ikut invest bagi hasil, oke enggak? Bikin setup manajemen timnya bareng-bareng. Nanti saya punya teman yang ahli di sana, kita konsul dulu ke dia. Jadi maksudnya kita tuh ingin bantu orang yang butuh modal tadi, tapi nggak setengah-setengah. Kita ingin dengan uang kita, yang kita ikut sertakan dalam usaha itu, bisa membangun penghidupan kan. Nah, di situ justru yang tadi mengharapkan ridha Allah, dan kadang-kadang dengan mengharapkan ridha Allah itu malah semua usahanya dimudahkan dan dapat tambahan yang dunianya. Anak-anak usahanya jadi beranak pinak sambil amalnya banyak gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi insya Allah nanti bertahap kita akan mulai lihat ya kenapa riba itu berbahaya, dia akhirnya banyak membunuh penghidupan, bahkan jangan-jangan saudara-saudara di sekitar kita yang hari ini tidak punya jalan penghidupan, tapi punya skill yang bagus atau kebidangan di profesinya, jangan-jangan kita punya tanggung jawab di situ gitu. Nah itu nanti kan Allah akan tuntut kan, dari mana dana uangnya kamu dan kemana kamu belanjakan gitu kan. Ya saya simpen ya Allah, saya taruh di bank. Karena nanti buat anak kalau sekolah 10 tahun lagi kan butuh biaya. Gitu. Allah mengatakan kan untuk yang tahun depan Allah masih punya paket rizkinya. Untuk yang 10 tahun lagi beda lagi paket rizkinya. Kalau Allah jawab gitu repot kita. Kan kita bilang ini saya simpen untuk anak nanti yang kuliah 10 tahun lagi. Seakan-akan Allah nggak ngasih rizki untuk besok dan 10 tahun lagi gitu kan ya. Jadi kalau kita salah jawab nanti repot gitu. Tapi kalau tadi kita bantu yang di sekitar kita, kita tetap nabung untuk pendidikan anak, tapi karena tadi ada saluran-saluran yang terdekat kita sedekah, akhirnya tabungan anak berkurang, tapi sedekah itu mendatangkan rezeki dari yang tak terduga. Tiba-tiba anaknya nggak butuh biaya, tiba-tiba anaknya dapat beasiswa, tiba-tiba anaknya sekolah gratis gitu ya. Bisa macam-macam gitu. Nah, seperti itu. Ya gitu, Ndra. Jadi insya Allah nanti kita akan terus perdalam. Mohon pertanyaannya ditambah. Kalau memang perlu untuk masalah muamalah ini ya. Khususnya muamalah yang ihsan ya. Supaya kita tidak dilalaikan oleh sifat yang tadi transaksi jual beli kerjasama bagi hasil. Tapi yang hilang itu berkah Allahnya. Justru itu yang paling penting. Bagi hasil partnernya bagus dan sebagainya, tapi nggak ada Allah di situ mah nggak jalan gitu ya. Nggak jalan gitu. Baik sahabat sekalian, semoga ada manfaatnya. Memang akhirnya kalau ke dalam aspek muamalah transaksi itu harus pakai skema dan agak detail gitu ya. Tapi saya nggak mau kehilangan esensi ihsannya. Jadi kembali yang tadi, kalau kita nggak kerja, kalaupun kita tidak gunakan uang kita yang berlebih untuk kerjasama usaha dengan orang lain, kita pun harus tetap sedekah. Nggak boleh sekedar menyimpan, menabung, memutar-mutarkan takut kurang untuk masa depan, karena itu ada akidah yang salah gitu. Kan kalau kita terus-menerus lebih mengandalkan harta tabungan, akhirnya kita seperti menserikatkan Allah gitu. Nah cuman nggak sekaligus, bertahap. Jadi smart investasi ya. Smart investasi itu artinya kan gini ya istilahnya. Kalau kita misalkan kerjasama dengan orang, jadi atau kita punya harta berlebih, kita investasikan ke sebuah usaha. Kalau itu dikelola oleh orang lain, ya katakan fund manager ataupun tadi ya kenalan dari temen gitu ya. Kalau kita ketipu, rugi, ya hilang uangnya, itu kan apa ya? Jadi istilahnya kalau kita juga melakukan tadi bagi hasil kerjasama dengan yang terdekat, saudara, ya, adik, ya,
kita berusaha agar usaha itu maju, tapi di ujungnya rugi, harusnya kita nggak menyesal. Karena kita juga sudah bersedekah ingin membantu kehidupannya. Itu yang Allah lihat gitu. Ketimbang hilang sama orang luar yang kita nggak kenal hanya ngejar profit gitu. Ini di sisi Allah itu beda banget gitu. Jadi kalau misalkan tadi, kalau dengan saudara sendiri janganlah, nanti nggak profesional, nanti malah rugi gitu kan. Mendingan sama orang lain gitu kan ya. Tapi nilainya lain di sisi Allahnya kan ya. Ya jangan sampai rugi juga dengan saudara. Ya caranya tadi, bikin dulu bisnis plan-nya, cari teman yang punya pengalaman di sana, ajak dulu konsultasi bareng kan gitu ya. Ini kamu yang ngelola, saya yang ngedanai, tapi saya inginnya ini maju loh, supaya ini nanti hasilnya bisa kamu nikmati buat nafkah kamu gitu kan ya. Mudah-mudahan tadi saya juga modal bisa kembali, dapat bagi hasil, kita bisa bantu lagi saudara yang lain. Jadi niatnya itu harus melebihi daripada hanya sekedar transaksi mencari keuntungannya. Karena kadang-kadang bisnisnya gitu-gitu aja keuntungannya, tapi karena niatnya bagus, ternyata hidupnya itu sampai seterusnya jadi mudah gitu. Ada aja pas butuh. Beda tadi, memang kelihatan sukses, banyak nyakitin orang, tapi hidupnya panas gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang sorga dunia itu adalah memperoleh kebutuhan hari ini, semua serba cukup, keluarga sehat, makan enak, nggak ada sakit. Itu sebenarnya Allah sudah kasih seluruh dunia itu. Gitu kan. Ya kita inginnya tiap hari Allah kasih seperti itu gitu. Nah itu bisa seperti itu sebenarnya kalau kita benar menyikapinya. Baik, insya Allah silakan nanti kalau ada pertanyaan kita akan terus gali ya topik ini. Tapi saya juga tidak akan masuk terlalu ke fikih. Saya ingin mengembalikan kepada akidah, mengembalikan kepada tuntunan sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau fikihnya itu nanti sangat teknikal lah gitu ya. Tapi kalau kita ngerti kaidah keihsanan kepada Allahnya, jadi lebih mudah semuanya. Tadi ya mau muamalah sama orang, nggak harus semuanya hitung untung rugi. Lihat manfaatnya, lihat juga ke langit, kira-kira Allah seneng nggak ya kalau aku ikutan di sini, karena bisa membantu sisi tadi ya, ini keluarga sendiri, ya dia punya keahlian, semoga Allah ridho kepada aku. Itu lebih enak tuh, usaha begitu. Ya, karena rezeki ya Allah yang kasih, ya bukan karena hitungannya hebat, rumusnya hebat, pasti untung, nggak gitu. Kalau Allah ridho, ya insya Allah ya, usahanya akan lancar gitu. Baik sahabat sekalian, kita sama-sama akhiri sesi siang ini ya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan, jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah yang menggantikan dengan ilmu yang lebih tepat. Kita sama-sama tutup kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.